Sudah siap di sana? Biar nggak udah lama menunggu soalnya. Jadi di sini. Ketua Ikat Nusantara Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Agus Frederick Kalaeman bersama dengannya Ketua Ikat Harian Bapak Bobi Sangka, Wakil Ketua. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Bupati Luhut Utara, hadirin dimohon berdiri. Kami sampaikan selamat sore dan selamat datang kepada seluruh hadirin undangan yang pada kesempatan hari ini telah berkenan hadir di Aula Lagaligo Samba, Kabupaten Luhut Utara dalam acara pengukuhan pengurus Ikat Luhut Utara periode masa bakti 2022-2025. Baik Bapak Ibu undangan yang berbahagia, segera kita ikuti bersama rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Luhut Utara Bapak Suhaib Mansur ST MSI, yang kami hormati Ketua Ikat Nusantara Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Agus Frederick Kalaeman bersama dengan Nyonya, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Luhut Utara, anggota Forkopimda atau yang mewakili, Yang kami hormati Kepala Kesbang, Kepala Statistik, Kapolres dan Ramil, Pamung, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Departemen Agama Kabupaten Luhut Utara. yang sama kami hormati Makole Peguta, Tomakaka Masamba, dan segenap tokoh masyarakat Ikat Kabupaten Luhut Utara bersama seluruh undangan hadirin yang berbahagia.
dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Acara pengukuhan pengurus Ikatan Luhutan periode masa bakti 2022-2025 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada hari ini, kita akan membuka acara dengan pembacaan doa lintas agama Oleh Bapak Ustadz Mat Mahrudin SPDI MPDI dan Bapak Pendeta Gideon Tulat STH. Disilakan untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Izinkanlah kami memimpin doa ini dengan cara berdoa dalam agama Islam, dan umat yang lain dipersilahkan menggunakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada saat yang berbahagia ini, dengan hikmat kami berhimpun di tempat ini, di aula Bupati yang kami cintai, dalam mengikuti upacara pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Luwu Utara periode 2022-2025. Seraya berdoa dan berserah diri kepadamu ya Rabb, ya Allah, ya Qahar, ya Rahim, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk membangun kasih sayang kepada sesama hamba dan umat-Mu. Berikan kami rasa kasih dan sayang terhadap semua ciptaan-Mu. Ya Allah, Ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, berikan kami ampunan atas segala kesalahan dan kekhilafan kami. Berikan kami kemampuan untuk saling memaafkan atas kekhilafan saudara-saudara kami. Ya Allah, Ya Salim, Tuhan yang Maha Penyelamat, berikanlah kepada kami dan bangsa kami dari kerukunan, keharmonisan, dan keselamatan. Berikan kepada kami kemampuan agar bisa melanjutkan pembangunan di negeri yang kami cintai secara umum, dan di Kabupaten Luwu Utara yang kami cintai secara khusus. Ya Allah, Ya Arif, Ya Hakim, Tuhan yang Maha Arif dan bijaksana, berikan kami dan semua pemimpin kami kearifan dalam membangun bangsa dan daerah kami. Berikan kami dan pemimpin kami kebijakan di dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan daerah kami. Yang 2 tahun lalu telah Engkau berikan cobaan musibah. Kami tahu
bahwa Engkau tidak akan memberikan cobaan kepada hamba-Mu di luar kemampuannya. Untuk itu, berilah kami kemampuan untuk mengatasinya. Ya Allah, ya Adlu, Tuhan yang Maha Adil, berikan kami pemimpin yang adil untuk konsisten membela keadilan di negeri kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk berkomitmen memperjuangkan keadilan di negeri kami. Ya Allah, ya Qawi, Tuhan yang Maha Kuasa, berikan kepada kami kekuatan untuk menyatakan yang benar itu benar adanya, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Berikan pula kepada kami kekuatan untuk menyatakan bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Qahhar, Tuhan yang Maha Perkasa, berikan kami kekuatan untuk melakukan kebaikan di dalam hidup kami, sehingga dapat bermanfaat untuk komunitas kami, orang-orang yang berada di lingkungan kami. Berikan kami kekuatan untuk menjauhi segala keburukan dalam hidup kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa kami. Ya Mujibus Sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akan memimpin kita dalam doa secara Kristen. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan bagi kami hari ini. Luar biasa Engkau telah menyertai, membimbing kami, mengarahkan kehidupan kami hari ini, sehingga dalam rencana pengukuhan pengurus IKAT Kabupaten Luwu Utara ini Tuhan, kami akan lakukan. Kami bersyukur atas pimpinan dan kasih Tuhan bagi segenap pengurus IKAT Nusantara yang boleh hadir dalam pengukuhan hari ini. Kami bersyukur atas semua kehadiran pengurus Kabupaten IKAT, pengurus di tingkat kecamatan dan desa. Hari ini Tuhan, dalam doa dan harapan kami bahwa pengukuhan hari ini Tuhan boleh berjalan dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Diberkatilah kami semua yang boleh hadir hari ini. Kami percaya IKAT Kabupaten Utara ini akan menjadi berkat dan sukacita di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Diberkatilah pengurus yang akan mengangkat tugas pelayanan ke depan ini Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan, IKAT ini akan bertumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi sebuah hal yang dapat membawa sukacita, kemajuan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, maupun secara khusus di tengah-tengah persekutuan Ikatan Masyarakat Remaja. Bapa terkasih di dalam kerajaan surga, dari awal sampai selesainya pengukuhan hari ini, kami rendaskan di dalam nama Tuhan, biarlah jadi seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Bapak dan C2BAI SPD MPD. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita menyaksikan kilas balik dari acara deklarasi Ikatan Nusantara. Siang ini saya ingin memberikan komentar sedikit. Jadi deklarasi Ikatan Nusantara itu dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober, tepat pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta. Ikatan Nusantara lahir karena dorongan dari berbagai daerah di Indonesia untuk bersatu dalam wadah yang disebut Ikatan Nusantara. Sebentar kita akan saksikan, dan dalam deklarasi Ikatan Nusantara ini juga secara aklamasi menetapkan Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Frederick Kaleman sebagai Ketua Umum dan Bapak Insinyur Roberto Blasius Sangka atau yang lebih akrab kita panggil Bapak Insinyur Bobi Sangka. Dengan hormat saya silakan kepada Bapak Ketua Umum dan Bapak Ketua Harian untuk berdiri dan kita memberikan aplaus bagi orang tua kita. Iya. Baik, masih berdiri. Dan siang ini juga kita sangat berbahagia karena rupanya kehadiran Indokta, ya, ibu kita, Ketua Perempuan Ikatan Nusantara. Dengan hormat dan terima kasih, saya silakan Ibu Catherine Frederick Kaleman. Iya, inilah orang tua kita yang hadir pada siang hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus. Baik, silakan.
Jadi ada beberapa tarian yang ditampilkan pada saat itu, mulai dari barat sampai ke timur Indonesia. Ya, ini terakhir dari Toraja. Dalam deklarasi Ikat Nusantara ada 45 perwakilan dari berbagai daerah. Deklarasi Selayang Pandang Ikat Nusantara. Selanjutnya akan disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengukuhan pengurus Ikat Kabupaten Luwu Utara oleh Ketua Pelaksana Bapak Palebangan Rante Toding. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bupati Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bapak Suhaib Mansur ST MSI. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara Bapak Dr. Andus Basir. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Ikat Nusantara Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Frederick Kalalemba. Yang terhormat Ketua Harian Ikat Nusantara Bapak Insinyur Bobi Sangka. Yang terhormat Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Utara atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Kabupaten Luwu Utara atau yang mewakili Magole Baibunta. Yang terhormat Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Utara. Yang terhormat perwira penghubung atau yang mewakili. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kasih-Nya sehingga pada sore yang indah ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam satu agenda, yaitu pengukuhan pengurus Ikat Kabupaten Luwu Utara periode 2022-2025. Bapak Ibu yang kami hormati, dasar pelaksanaan 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2 Musyawarah Daerah 3
tanggal 16 Juli 2022. Ketiga, anggaran dasar anggaran rumah tangga IKAT Kabupaten Luhut Utara. Keempat, aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat Toraja Luhut Utara. Sumber dana untuk kegiatan ini. Pada kesempatan ini, mewakili pengurus IKAT Kabupaten Luhut Utara dan anggota mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum IKAT Nusantara, Bapak Ketua Harian IKAT Nusantara, juga Ketua PIN yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Juga Bapak Kepala Badan Pusat Statistik dan ada beberapa pihak. Terakhir tadi malam, kalau minggu lalu kita nonton di Metro TV di acara Kick Andy, ada salah satu dokter teladan nasional. Dia adalah salah satu pengurus IKAT di Provinsi Kaltara, Dokter Medi. Jadi Dokter Medi ini adalah dokter teladan tingkat nasional mendukung kegiatan kita pada saat ini. Juga masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Peserta yang hadir pada kesempatan ini, penasehat pengurus pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa, bahkan sampai ke tingkat dusun, kurang lebih 120 orang yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sebagai anggota IKAT Kabupaten Luhut Utara, janganlah kita menjadi beban untuk daerah ini. Jangan kita menjadi beban. Marilah kita bersama-sama sebagai mitra pemerintah untuk mengangkat daerah ini dari keterbelakangan, tidak juga terbelakang sama sekali, tapi juga bahwa tugas kita anggota IKAT, bagaimana kita berbuat untuk mendekatkan diri kepada tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil, makmur, sentosa. Pada kesempatan ini, sebagai panitia, kami mengucapkan terima kasih ke pemerintahan daerah Kabupaten Luhut Utara sudah memberi ruangan ini, aula ini digunakan untuk pembukaan. Ini bukti bahwa pemerintah daerah mendukung IKAT di Kabupaten Luhut Utara. Tepuk tangan untuk itu. Kalau pemerintah mendukung kita, maka sebaliknya hal itu akan kita lakukan. Apakah kita siap? Siap? Terima kasih untuk itu. Terima kasih untuk itu ya. Jadi alam dan kita semua terhadap Tuhan mendengar itu. Hadirin yang terhormat, kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, para pejabat di daerah ini. Juga kepada Bapak Wakil Bupati, Ketua IKAT Nusantara, Ketua Umum, Ketua Harian, untuk bersedia nanti mengukuhkan pengurus yang ada. Juga Pak Ketua Umum, Ketua Harian, dan Ketua PIN. Saya penyambung lidah untuk IKAT di Luhut Utara, bahwa setelah selesai acara ini, pertemuan ini sangat susah, kami ingin bahwa ada wejangan, ada dialog sedikit. Tidak ada gunanya
kita semua. Jadi sudilah nanti Bapak Ketua setelah acara ini, Ketua Umum dan Ketua Harian dan Ibu, kita diskusi sedikit. Kita menyerap aspirasi daripada anggota IKAT di sini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Tapi sebagai orang tuanya dari tadi belum ada pekikan yang saya dengar. Dengan segala hormat saya minta kita untuk berdiri tampil. Silakan berdiri biar lebih semangat. Ya. Terima kasih kepada Bapak Palembangan dan Netolim atas laporan pelaksanaan kegiatan pengukuhan pengurus IKAT Kabupaten Luwu Utara. Pembacaan surat keputusan pengurus IKAT Kabupaten Luwu Utara periode masa bakti 2022-2025 oleh Bapak Astra Sirenden SE. Disilakan. Baik, terima kasih. Susunan pengurus Ikatan Keluarga Toraja IKAT Kabupaten Luwu Utara periode 2022 sampai 2025. Dewan Pembina Bupati Kabupaten Luwu Utara, Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara, Kapolres Kabupaten Luwu Utara, Pabung Kabupaten Luwu Utara, Depak Kabupaten Luwu Utara, Dewan Penasehat Haji Muhammad Mukti Anibuti, Pendeta Dr. Sumantri MTH, Radang Sima, Pendeta William Anton STH, Andika Somatanu, AM Montong, Haji Malabuni, Sudirman Saloba ST, Dr. Andes John M. Barapadang, Musa Suleng, Pendeta Yusuf Lumindi STH, Pendeta Rensi Pratana STH, Alwi Parimpun STNSI, Dr. Haji Mahmud Rundegading Dinkes, Pendeta Misal Sandarudi Luden STH, Pendeta Gideon Tulak STH, Pendeta Amos Sabuntu STH, Palembangan Rontetoding ST, Dr. Andes Paulus Palino ST, Yakob Bane, Kurniawan Ishak, Pendeta Panimba, Ruben Renung, dan Pak Yusuf Paimonan. Pengurus inti, Ketua Umum Dr. Rael Rawal Matasik ST MT, Ketua 1 Nesmin Dinta SPD, Ketua 2 Nafus Tarik Espak MPD, Sekretaris Umum Asra Sirenden ST, Wakil Sekretaris Sinayanti Bungatasik ST MKS, Bendahara Ibu Alfreda STH, Wakil Bendahara Andi Kasmawati SH, Bidang Umum Olah Plato Buntulogo SH, Bidang Tanggap Darurat Rut Rantai Datu, serta Ibu Selvi Sumule, Bidang Publikasi Arya Saputra, Elifas Waransa SPD dan Bapak Ogi Pasolong, Bidang Verifikasi Keuangan Dr. Andes Maten Manggase, Bapak Freddy Rusli SE, Imbun Matutu SE. Koordinator wilayah 1 yaitu Bapak Pendeta Subianto Musa STH. Kecamatan Masamba dikoordinir oleh Bapak Martin Paimo beserta Bapak Brasilius Kalopong.
Kecamatan Bapak Dejen, Bapak Martin Guru selaku Ketua, Sekretaris Pengurus Baru dan Bendahara Pak Dupri. Untuk koordinator stor wilayah 2 adalah Bapak Desmin Tinta. Kecamatan Tanah Lili diketuai oleh Bapak Martin Ripian. Wakil Ketua Pendeta Siti Lembang SDH, Sekretaris Pendeta Paulus Agustin SDH, Bendahara Desiarni SPD. Kordes Koreang Karundang adalah Bapak Andres Taral SPD, Kordes Bunga Lidi Benyamin Kirbar SP, Kordes Sumberdari Pendeta Mika Rintu SDH, Kordes Bunga Pati Rufilus Patabang, Kordes Pati Larampuan Sulaiman Sapetoni. Untuk Kecamatan Bone-Bone, Ketua Insinyur Matius Mule, Wakil Ketua Robin Lando SE, Sekretaris Frans Alwen, Bendahara Selvina Bone SPD, Koordinator Kelurahan Bone-Bone adalah Bapak Sirjon Menuru, Kordes Banyurik Tambuku dan Silomukti adalah Bapak Yawan G. Silobaan, Kordes Paturuan Kisari Bapak Joni Saranga, Kordes Sadar Sukakarya Daniel Tonapa, Kordes Patantongka Aristipu Londong, Kordes Kongko Samuel Lolong. Kecamatan Sukamaju dan Sukamaju Selatan diketuai oleh Bu Esther Tandiera, Sekretaris Pak Sampe, Bendahara Hendrikus, Kordes Sukamaju Sadulemo Set Ganti Gondong, Kordes Keharapan Bapak Albert Conda. Koordinator wilayah 3 yaitu Bapak Matius Salim SPK MPD. Untuk Kecamatan Malangke dikoordinir oleh Bapak Peter Satu. Sedangkan Kecamatan Malangke Barat ketuanya adalah Bapak Yusuf Marana, Sekretaris Ibu Marlin Bendahara Roslina. Koordinator wilayah 4 Ibu Sirdayati Bungatasi Kemkes. Kecamatan Bayu Utara Selatan diketuai oleh Bapak Herman Tanju Sindik SPD, Sekretaris Kesia Ranten SPD, Bendahara Anuselan Espam APT, Kordes Meranu Cornelius Andi, Kordes Mukitama Sulsen Patabang, Kordes Alunemu Umi Harapan Marili Bapak Herson Linggi, Kordes Sawewe Bapak Arbis Ansar. Kecamatan Bayabuta diketuai oleh Bapak Dancer D SPD MM, Wakil Ketua Yogyakarta, Sekretaris Edi TAP, Bendahara Fitriani Sang Escape Ners, Kordes Salasa Bapak Rudianto Kala Lembang, Kordes Sasa Bapak Freddy. Untuk koordinator wilayah 5 Bapak Astra SDN SK. Adapun Kecamatan Sabang digawangi oleh 3 Sedikandi, yaitu Ketua adalah Bapak Ibu Nadira SPD MSI, Sekretaris Erli Indrawati Nasrim, Bendahara Ibu Berta SP dibantu oleh Bapak Martin Tanggo, Kordes Bune Subur Aris Sanggelo, Kordes Wamin Hendra Jun Tandiara, Kordes Marimari Melanton Bonong SE, dan Koordinator Musun Katimbang Julius Sulkan. Surat keputusan 001 garis miring IKAP Putra garis miring 7 garis miring 2022 tentang susunan pengurus Ikatan Keluarga Toraja IKAT Kabupaten Utara periode 2022 sampai 2025. Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, pengurus Ikatan Keluarga Toraja IKAT Nusantara dan pembina Ormas Kabupaten Utara menimbang bahwa dipandang penting untuk membuat surat keputusan tentang susunan pengurus Ikatan Keluarga Toraja IKAT Kabupaten Utara periode 2022 sampai 2025. Mengingat 1. AD dan ART Ikatan Keluarga Toraja IKAT Kabupaten Utara. 2. Keputusan Musyawarah Daerah 3 Ikatan Keluarga Toraja IKAT Kabupaten Utara pada 16 Juli 2022 memperhatikan keputusan Musyawarah Daerah 3 tentang pengangkatan tim formatur untuk melengkapi susunan Ikatan Keluarga Toraja atau IKAT Kabupaten Utara
periode 2022 sampai 2025. Nomor 005-Musda 3-7-IKAT-2022 tanggal 16 Juli 2022 menetapkan 1. Mengesahkan pengurus ikatan periode 2000 Ikatan Keluarga Toraja Ikat periode 2022-2025 dengan susunan personalia Ikatan Keluarga Toraja Ikat Kabupaten Luhut Utara periode 2022-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Masamba pada tanggal 5 Agustus 2022. Ketua Umum IKAT Nusantara Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Fredrik Kalahembang dan Pembina Ormas Kabupaten Luhut Utara, Wakil Bupati Kabupaten Luhut Utara Bapak Soeb Mansur ST MSc. Demikian, terima kasih. Selanjutnya pengukuhan pengurus IKAT Kabupaten Luhut Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Shalom. Atas nama Ketua Umum IKAT Nusantara pada hari ini, hari Senin, hari Rabu, tanggal 30 November 2022, secara resmi saya kukuhkan IKAT Kabupaten Luhut Utara. Dimohon untuk kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengukuhan pengurus IKAT Luhut Utara. Oke, izin sekali Pak, saya foto sekali. Izin pihak 1, 2, 3. Izin Pak, jempol sekali boleh? 1, 2, 3. Figur Pak. Selanjutnya diserahkan kepada Ketua IKAT Kabupaten Luhut Utara. Demikian rangkaian acara pengukuhan pengurus IKAT Kabupaten Luhut Utara kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan menyaksikan tarian Pagelu Toraya dari IKAT Kecamatan Sabang Selatan, Desa Buangi, di bawah asuhan Ibu Desi Diana Pasangka. Disilakan.
lagu Toraja Marinding Merampak yang akan dipandu oleh Bapak Sutrisno SPDK. Disilakan. Hampir semua orang Toraja tahu lagu ini, minimal refnya. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti dengan seksama sambutan yang terhormat. Sambutan yang pertama dari Ketua Ikat Luwu Utara yang baru saja dikukuhkan, yaitu Bapak Dr. Rairabang Matasik STMT. Disilakan. Pertama-tama kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan bisa sehat dan ada waktu yang luar biasa dalam hidup ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Ikat Nusantara Bapak Jenpol Fredrik Kalariman Pusnawira. Terima kasih orang tua. Yang kami hormati Bapak Budi Sangka, Ketua Harian Ikat Nusantara. Terima kasih orang tua. Ini Pak Bobi ini kami dapat pengukuhan kemarin. Kami punya dana dan cukup. Saya sering sharing sama dia. Jadi maaf Pak Bobi, saya sering merepotkan. Terima kasih Bapak Ketua DPRD Bapak Donzi Masih untuk kami. Hamba Tuhan, hadirin para muslimina, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati. Ini hari kita pengukuhan. Waktu disusun pengurus, saya katakan jangan banyak-banyak, kasih sedikit saja untuk mengerti. Konsep kita di pengurus adalah perkuatan lembaga. Makanya ada kordes, ada korcam. Akar rumput itu ada di kordes. Saya perkuat di kordes. Jadi depan yang mewakili kami di Kabupaten ada kordes dan kecamatan.
jiwa. Kalau dikasih masuk presentasi, dia sekitar 15%. Pak Wakil bagus untuk politiknya. Saya ingin sampaikan program utama unggulan daripada IKAT adalah pertama, pendataan keluarga Toraja. Sementara ini aplikasinya dibuat. Jadi ada 3 desa sudah masuk. Yang ada di Bone-Bone, Malangke, Sukoharapan, dan Marandu. Nanti datanya saya kasih tahu aja. Perkuatan lembaga yang kita lakukan. Terima kasih para pengurus yang dilantik pada konferensi Korca. Saya ingat waktu saya bawa seminar internasional di Jepang, ada mahasiswa Korea Selatan bertanya sama saya. Dia bilang begini, saya kasih bahasa Indonesia saja ya. Iya, susah kalau Korea, bahasa Korea. Apa manfaatnya setelah selesai pendidikan? Berpengaruh tidak dengan masyarakat? Saya pikir begitu juga pengurus Utara, kita harus bermanfaat. Kita harus jadi berkat buat orang lain. Hari ini saya banyak dipanggil Kabupaten Luwu Timur tentang beton. Kebetulan saya spesialis beton. Saya bersyukur sama Tuhan. Kalau saya pegang saya beton itu, saya tahu dia lebih, saya tahu dia tidak masuk betulnya. Suatu ketika ada perusahaan di Mali dipanggil saya, dia campur sampai habis semennya. Saya datang ke sana, saya campur 1 kali masuk. Itu yang kelebihan Tuhan kasih buat saya. Dan sekarang dia bermanfaat. Saya jawablah jawaban pertanyaan dari mahasiswa Korea itu. Bermanfaat itu penting dalam kehidupan ini. Baik pengurus IKAT Kabupaten Utara, yang kami perlukan buat pengurus kabupaten adalah informasi dan data untuk keperluan ketika kita ambil keputusan. Kebetulan saya kepala bidang statistik bagian data. Saya tahu persis data itu sangat penting untuk mengambil keputusan. Itu program pertama IKAT. Yang kedua, Pak Bobi tadi saya duduk di sebelahnya. Bagaimana ambulans? Saya bilang saya kerja dulu. Kalau dana tidak cukup, nanti saya kirim ke Jakarta. Jakarta yang belikan. Ya, kita sepakat ya, Jakarta belikan ya, tahun depan ya. Ya, tapi kerjalah dulu. Caranya mencapai keuangan itu adalah pertama, kami kumpul 10.000 per kakak. Sambil ambil kakaknya, sambil dapat duit. Posisi dana kami untuk sekarang ini berada di atas 15 juta, kurang lebih 10-15 juta. Saya pikir kita tolong ketua umum, ketua harian, kalau bisa bulan 3 lah, kami bisa ambulans ya. Terima kasih ya. Sebentar dulu. Berbicara dengan Toraja, akhir-akhir ini saya ke Toraja. Saya kebetulan dipanggil jadi dosen luar biasa di Dosa Tinggi Toraja. Saya tertarik dengan tongkonan. Saya duduk di Luwu dan tokoh-tokoh semua orang tua berbicara tentang kehidupan dan kebudayaan orang Toraja. Semuanya di sini pasti punya tongkonan, pasti ya. Hidup orang Toraja itu adalah kebersamaan. Hidup orang Toraja itu gotong royong. Perlu kita ketahui, tanggal 16 Juli setelah musda, saya catat di sini ada 70 kebersamaan kami lakukan di dalam turut berduka cita. 70. Hanya istirahatnya 2 minggu satu minggu. Setiap minggu. Berapa pengurus mengatakan terlalu
ini mau menghidupkan organisasi, bukan cari hidup. Laksanakan, kerjakan saja apa yang kita bisa lakukan. Yang berikutnya, kita masyarakat Toraja, kita harus sinergis dengan pemerintah. Di Alkitab dikatakan, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu berada. Kesejahteraan itu adalah kesejahteraan kamu juga. Mulai dari hal yang kecil, kita jaga kebersihan, kita jaga ketertiban, kita jaga keamanan. Ya, minta maaf Pak Jenderal, ini saya repotkan karena banyak masyarakat Toraja masalah hukum. Saya terus setiap malam ditelepon dan tubi-tubi, akhirnya hati saya juga berani telepon Pak Jenderal saja supaya selesai. Jadi terima kasih Pak Jenderal, masyarakat semuanya di masalah hukum. Saya tidak panjang lebar, tapi orang Toraja itu beribadah. Orang Toraja itu pematok. Tidak ada budaya, artinya kita dapat dimandikan, yang memiliki tongkonan dan alat. Itu berarti semuanya masalah hidup, persoalan hidup diselesaikan di tongkonan. Jika adalah tongkonan kita di Kabupaten Utara, mari kita duduk bersama, saudara-saudara. Kita pikirkan dan bekerja bagaimana orang Toraja ke depan bernilai, bersatu, kuat dan hebat. Ada ide yang kita bangun bersama-sama. Saya waktu kuliah saya senang baca tentang budaya orang Toraja. Banyak nilai-nilai yang dibangun orang Toraja. Ada namanya si Kamali, ada namanya si Pelan, ada namanya si Angkara, ada namanya si Angkara. Nilai ini 3 tahun ke depan kita akan pelihara. Yang lemah kita bantu, kita angkat. Yang kuat kita kasih kuat lagi supaya banyak mengangkat. Jangan dikasih jatuh ya. Jangan kita punya prinsip senang lihat orang susah dan susah orang lihat senang. Ya. Kita angkat, kita saling menopang untuk kebersamaan kita. Terakhir saya mau pantun. Ya. Mas Bopang pegang kampak. Kalau mau kompak, mari bersatu diikat. Yang kedua, saya kasih sayur kangkung terikat rapi, hendak dijual di pasar Bolu. Kalau kita sudah diikat, janganlah kita mau bercerai-berai. Yoi Toraja, Solepi, pisan Pak. Terima kasih, Tuhan berpihak dan memberkati kita. Selanjutnya sambutan yang terhormat dari Ketua Umum IKAT Nusantara, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Frederick Kalembang, disilakan. Sebelum saya mulai, biar semangat, saya coba mengajak Bapak Ibu sekalian. Mioli Kumi, Tolepi, bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Ibu Bupati atau yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Shuaib Mansur ST MSI,
yang saya hormati Bapak Ketua DPRD tingkat 2 Kabupaten Luwu Utara, Bapak Dr. Andes Basir. Terima kasih Pak, Bapak sudah hadir bersama kami. Yang kami hormati Forkopimda, Bapak Guru, Pak Puspa yang sudah pimpin kita dalam doa, Pak Pendeta, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh warga masyarakat tingkat Kabupaten Luwu Utara yang sudah hadir dari awal dan sampai hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih setianya kita dapat dipersatukan dalam tempat ini dan ruangan yang indah ini, dan semua masih bertahan walaupun kita dari siang sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Kami mohon maaf atas keterlambatan tadi karena ada sedikit masalah, pesawat juga mungkin agak terlambat sehingga kami saling menunggu, dan mungkin juga drivernya juga agak lelet sehingga kami juga lelet sampai di sini, tapi puji Tuhan kita masih bisa hadir di tempat ini. Saya merasa bangga dan terharu melihat apa yang disampaikan oleh Ketua IKAT Kabupaten Luwu Utara, Dr. Rahil Rabang. Betul bahwa para ini paling sering telepon saya, mau siang malam, ya memang hubungannya dengan anggota yang begitulah ketua. Ketua memang perlu capek, dia membela anggota, tapi anggotanya juga jangan ya karena suka dibela, ya apalagi nanti main judi ditelepon lagi. Di sini ada Kapolres atau mewakili Pak Kabakop ya. Terima kasih Pak Kabakop. Saya udah lupa, tapi beliau itu ingat terus sama saya. Nanti minta nomor sepatu ya. Saya datang ke sini memang waktu itu Ibu Bupati masih wakil bupati. Saya melakukan penelitian dari waktu itu dari Mabes masalah perkelahian pemuda Pak Poro. Ya. Jadi perkelahian antara desa atau apa biasanya dilakukan pada saat nanti liburan, ada yang datang dan sebagainya gitu. Dan ya mudah-mudahan hari ini sudah bisa hilang semua itu. Saya titip Pak Kabakop, warga saya yang ada di Luwu Utara ini, dan Pak Kabakop ini masih bujang. Mana tahu ada warga IKAT juga yang kira-kira kecantol ya kesalahan. Beliau ikuti biar tidak tegang. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Rahil tadi luar biasa. Ya, sebagai ketua yang punya visi misi yang sangat luas. Olehnya saya datang di sini, saya ditemani oleh Bapak Insinyur Bobi Sangka. Beliau ini ahli IT. Ya, beliau selesaikan pendidikannya di Amerika. Dan sampai hari ini banyak proyek-proyek masalah IT baik di pemerintahan, TNI, Polri. Jadi nanti seiring bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Rahil
pendataan anggota kita itu penting. Ya, pendataan anggota kita penting. Kita itu tidak bisa bekerja tanpa data. Kalau kita tanpa data namanya ngawur. Ya, tabrak sana, tabrak sini. Kita tidak tahu nanti anggota kita bagaimana, apa yang terjadi. Itulah kita membuat satu organisasi yang namanya IKAT, yang ada di pusat IKAT Nusantara, yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi bermacam-macam. Kita tidak merubah. Ada yang namanya Kombongan, ada namanya IKAT, IKT, KKT, dan sebagainya. Ya, kita hanya sebagai payung ada di Jakarta. Tapi bukan berarti IKAT Nusantara ini ada apa-apa terus tidak bisa kita di daerah sendiri tidak bisa menyatukan masyarakat atau anggotanya. Kita tidak bisa berbuat banyak. Olehnya itu dengan data tadi, dengan data informasi tadi, sistem yang akan dibuat, kita akan tahu nanti anggota kita ini pekerjaannya apa, anggota ini tempat tinggalnya di mana, keluarganya berapa orang, ya, sehingga satu saat kita ini menghidupkan organisasi IKAT, khususnya IKAT di Luhut Utara ini. Kita bisa tahu. Saya sudah bilang tadi, saya sampaikan teman-teman yang ada di Palopo. Tidak bisa organisasi itu tidak punya apa-apa. Kita organisasi itu harus bangga dengan apa yang kita miliki. Tidak, organisasi itu bukan untuk minta-minta sana sini, tetapi kita dibesarkan oleh anggota kita sendiri. Ya, dengan usaha tidak usaha yang besar-besar. Usaha rumah tangga, usaha kecil-kecilan. Contohnya saya katakan tadi usaha peternakan. Saya sebelum pensiun, saya sudah tekuni bisa masalah peternakan. Tapi tidak usah ikut saya, tapi nantinya Bapak Ibu bisa ikut. Satu kandang saya itu, ya satu kandang itu ayamnya sebanyak 50.000 ekor. Ya. Jadi tanah itu minimal 1 hektar. Saya sekarang bangun di Goa itu sebanyak 4 kandang. 4 kandang itu, satu kandang itu lebarnya 12 kali 126 meter, 2 lantai. Di Sukabumi saya bangun 3 lantai, bisa 75.000, satu lantainya 25.000. 1 ekor keuntungannya 4.000 bersih. Kalau kotor 6.000. Jadi kalau satu kandang 50.000 berarti 200 juta. Kita harus semangat. Kita berusaha itu harus semangat, harus kita lihat ke atas. Supaya kita memajukan organisasi, kita juga punya visi-visi ke depan. Nah, bukan berarti saya katakan bahwa apa yang ada di Sukabumi, apa yang ada di Makassar, di Goa, terus kita membuat seperti besar begini di sini. Kita bisa buat yang mini, yang besarnya lebarnya 8 kali 60. Itu dengan biaya cuma 300 juta. Bukan, saya bilang cuma karena saya bandingnya dengan tadi 3M. Kalau yang punya saya itu harganya satu kandang 3M. Nah, kalau kita buat yang ini 300 juta. Kita buat mini lagi bisa sampai 30 juta. Ya, tergantung. Makanya saya katakan kita harus berupaya. Jangan kita merasa kecil. Ya, Bapak Ibu ini punya kemampuan yang luar biasa. Yang penting sekarang adalah mau dan mampu. Ada orang yang mau tapi tidak mampu. Ada orang yang mampu tapi tidak mau. Nah, dua hal ini harus kita kawinkan.
di sini dan warga kita yang ada di Utara ini, saya pasti mampu. Tidak ada. Saya sendiri, ya, seorang polisi tidak ada hubungannya dengan peternakan. Hidup saya di polisi masalah Kamtipmas. Ada perkelahian, ada pemabuk-mabuk, ada penipuan. Itu bagian saya. Tapi kenapa saya bisa masuk? Artinya ada kemauan. Mampu itu bisa kita asah kemudian. Mampu di bidang apa? Mampu di bidang materi kah? Atau mampu di bidang teknik? Kalau dibilang kita mampu, tidak mampu artinya kita mau, tapi tidak mampu dengan bidang keuangan. Kalau kita kuasai materi itu, kita tinggal menjual. Ada materi saya seperti begini, Pak. Bapak punya modal, ayo kita kerjasama. Apa susahnya? Tinggal kita kerjasama. Nah, kalau ikat saja di sini, dan saya sudah ngomong sama Pak Rai, ada tanah. Ya, nanti kita dukung. Saya kira yang penting modalnya adalah mau, baru tanah, baru kita bangun yang kecil. Bayangkan kalau kita modal begitu yang kecil 8 kali 60, ya modal 300 juta saya bilang. Itu 1 bulan, panennya ini 1 bulan, bukan 1 tahun. Panennya itu 1 bulan bisa 40 juta. 40 juta. Memang modal juga itu. Tapi kan kalau kita bisa beli yang lain, kita bisa bangun yang lain, ini bisa menguntungkan. Dan kalau ini bisa menguntungkan, saya kira kita bisa membesarkan organisasi Ikat Utara. Jadi kita tidak pergi lagi ke sana kemari. 1 kandang, 2 kandang, nanti baru dibikin mungkin di desa-desa, per desa ini 1 kandang. Bisakah kita saing sama Pindrang di sana dengan usaha peternakan ayam? Nah, di lokasi Bapak juga nanti yang kira-kira diizinkan ada peternakan babi. Kan tidak semua, kalau ayam bisa semua mungkin. Tidak semua juga ayam. Ayam itu nanti Pak Bupati mungkin ayam itu ada wilayahnya, wilayah peternakan, peruntukan peternakan, ya, peruntukan ini sama dengan itu. Nah, babi itu kalau kita mau yang ibu-ibu, bapak-ibu yang sudah ada, biasanya kan ada di rumah. Coba angkat tangan siapa yang punya kandang babi di rumah. Nah, itu banyak. Saya punya rumus 5 bulan bapak pakai pakan saya itu bisa 100 kilo. Saya akan bikin nanti percontohannya. Biasanya kita lihat dulu aktornya makan teh. Mungkin bapak ini bohong. Saya terus terang bahwa saya berkecimpung di dunia peternakan juga belum lama, baru 5 tahun kurang lebih. Karyawan saya itu banyak, ada dokter kesehatan, dokter hewan, ada insinyur peternakan. Insinyur peternakan dan dokter hewan ini punya fungsi dan tugas yang berbeda. Kalau insinyur peternakan bagaimana memikirkan itu pakan, gizi, campurannya. Kalau dokter hewan dia berpikir maksudnya kalau sakit dan sebagainya. Ya, itu tadi. Ini saya kira tempat kita ini sangat bagus. Ya, bisa kita kelola sendiri dan sebagainya. Sehingga kalau ini bisa bagus dan maju, luar biasa. Saya datang bulan berikutnya, ya, atau tahun depan kita sudah bisa memultikasinya. Ya, saya contoh nanti di tempatnya tanahnya Pak Raya. Ada tanahnya Pak Raya kurang lebih 1 hektar, mungkin 2 hektar. Kita coba bikin kandang ayam, ya, dan ya mungkin nanti karyawannya dari kita, anak-anak kita, ya kan. Kemudian ya mungkin nanti saling berbantu dari desa ini, mungkin bantu apa, bambu, bantu seng, bantu apa. Kita sering gotong royong dan situlah ada tempat untuk kita bisa komunikasi. Kita bisa komunikasi sampai karena apa? Karena informasi. Karena kita ada sarana apa? Yaitu ikat kita itu
Bukan cuma nanti ada pemamaran mata, ada yang meninggal, ada yang nikah dan sebagainya. Gitu. Tapi ada satu hal yang harus kita pikirkan supaya ini bisa maju. Ya, organisasi bisa maju karena kesejahteraan anggota. Anggota kita harus sejahtera. Di bawah kepemimpinan Dr. Rahel harus anggota lebih maju dari kemarin. Tentunya siapa ketua umumnya dan dibantu dengan ketua harian tingkat Nusantara. Jadi kalau komunikasi ya nanti tanyakan Pak Bobi ya bagaimana sistemnya, bagaimana kita lihat. Wah, ada ini anggota kita yang sakit, ada anggota kita yang ini, oh yang belum bekerja siapa, oh ini dia masuk di sini nanti bekerja di sini. Itulah tugasnya ketua dan pengurus. Jadi memang susah jadi ketua. Nah, Pak Rai ini masih muda, cekatan bisa lari sana sini, ya. Termasuk malam-malam juga ada telepon saya. Jadi tidak handphone saya ini tidak pernah 24 jam, ya 24 jam. Ini yang jadi masalah saya. Ya, mudah-mudahan jadi duluan saya juga belum tahu. Ya, banyak sebabnya. Jadi saya berharap bahwa kita hidup memang penuh dengan masalah, tapi masalah itu harus kita cari. Itulah yang saya bertanggung jawab. Itulah saya. Saya karena dibawa di polisi, di Polri, ya kalau ada apa-apa saya, ya wajar. Tidak mungkin dong saya di telepon masalah-masalah Pak ada anak anggota kita di Espanpol bisa nggak dinaikkan pangkatnya? Ya saya bukan usaha saya, misalnya Pak Wakil Bupati, masalah hukum, tidak apa sampaikan ke saya. 24 jam saya ini, apalagi kalau masalah-masalah. Anggota pun juga banyak di lapangan, apalagi di Jakarta banyak yang nangkap. Ya narkoba. Ya. Ada anggota tanpa sprint, tanpa sepengetahuan pimpinan, gajinya sendiri. Begitu tangan saya. Siap. Ya sudah lolos. Tapi ada yang tidak telepon, akan nanti malam aja, besok jam 3 sudah diperiksa urinnya positif. Ya urin itu kalau kita ekstasi bisa sampai seminggu, di darah bisa sampai berapa bulan, belum lagi di rambut. Nah, tempat yang paling bagus itu adalah pada saat di TKP. Biasanya kalau seperti kayak itu tadi lagi dia bodong, atau mungkin ada anggota dia juga tidak kan. Tapi yang wajar-wajar, jangan masalah tilang, juga dari telepon. Teleponnya itu kejebak, itu langsung ditelepon. Pak, ini ada anggota mau bicara, saya kena tilang, baru. Biasanya begitu. Lah masa saya bilang, saya apa? Begitu dia kasih saya nama, oh iya itu pemakan saya. Kasihan dia mengumpul anaknya sakit. Ya anggota juga kan manusia juga. Masih bisa cerita. Ini habiskan. Bahkan Pak mohon maaf Pak tadi saya mendadak saya telepon Bapak. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalnya jangan sering-sering aja ya. Itulah wujud kepedulian kita, apa yang ada pada kita. Ya. Tapi kita hindari sekecil mungkin kita membuat pelanggaran. Saya kira Bapak Ibu juga pasti tidak mau lah anak kita seperti begini. Kita harus mengingatkan, jangan dan sebagainya. Sebelum saya berangkat ke sini saya ketemu Kapolda. Kapolda lihatin saya. Saya titip ya ikat-ikat yang ada di kabupaten kota. Saya tidak pernah beliau. Saya paling tinggi dulu ke anggota yang ada di lapangan. Kalau tak mempan, saya berkekasar. Tidak mempan lagi baru saya ke Kabako. Tidak mempan lagi saya baru ke Kapolres. Saya juga menghargai. Kalau dia di bawah, ya saya harus ke atas. Apalagi mereka tidak salah. Oleh itu ada pengacara. Jadi jangan setiap orang itu pengacara loh. Kenapa dia mau bicara masalah pembunuhan dan sebagainya? Orang pembunuhan itu banyak juga yang tidak bunuh, tapi dia ngaku bunuh.
begitu di sidang dia tidak dituduh, dia mengaku karena dipaksa dan sebagainya. Itulah fungsinya pengacara. Nah begitu juga polisi. Polisi juga tidak semuanya, pasti semua tidak ada oknum. Ada juga di pemerintahan, di BK juga ada oknum, di DPR juga mungkin ada oknum. Ya, sampai kemarin juga ada yang mau masuk sekolah. Gitu. Sekolah mau apa saja. Ya, kalau udah mau masuk sekolah mulai bintara, perwira, akpol, wah udah apa itu, anakku TK, lama sekolah. Saya ambil nomornya, tapi saya tidak mau langsung. Saya bilang minta nomornya, suruh telepon saya. Saya mau interview anaknya. Ya, saya mau kasih tahu, saya mau cek anaknya. Jangan nanti anaknya tidak bisa apa-apa, terus kita paksakan kan kasihan. Saya pertama saya cek tinggimu berapa, berat badanmu berapa, kamu udah coba nggak lari berapa 12 menit, pull up berapa, sit up berapa. Saya akan tanya semua itu sehingga saya dapat data awalnya. Itulah balik lagi ke informasi. Jadi kita dapat data awal sehingga kita bisa tahu oh ini bisa, oh ini setengah-setengah. Ini ya satu kepala desa yang ada di Toraja Utara. Kemarin anaknya masuk akpol, saya bantu. Saya bantu bukan berarti saya bantu supaya dia tidak lulus, saya tidak luluskan, tidak. Saya kasih informasi, kamu belajar ini, kamu pakai guru les yang ini, ya, kamu pakai yang ini, kamu larinya berapa? Dia memang ada masalah sedikit, masalah jantung, bukan prinsip, tapi dia seorang jantung atlet. Jantung atlet itu, ya, dia agak lambat, tapi dia kuat luar biasa lagi, bisa 8 kali, hampir 9 kali putaran 12 menit. Nilainya hampir 100. Dia pertama jatuh di kesehatan, tapi menurut dokter ini tidak masalah. Nah, kita kan kalau mau tes itu dicari-cari kekurangan kita. Sekecil apapun kekurangan kita pasti dijatuhkan. Nah, itulah kita membimbing, mengarahkan, memberikan informasi. Saya telepon dokter Polri. Saya bilang, dok, ini bagaimana kalau ada kasus seperti begini? Oh, tidak apa-apa, Pak. Terus gimana? Apa solusinya supaya biar juga kamu tidak terlalu banyak bantu? Begini, Pak. Kalau dia mau tes, mau pas jantung, ya, suruh dari rumah minum kopi duluan. Tapi kopi Toraja. Kopi Seko boleh, Pak. Jadi saya minta Bapak Ibu sekalian, didiklah anak kita yang baik. Ya. Orang Toraja di mana-mana terkenal. Ya, sorry Pak Ketua, orang Toraja itu di mana-mana terkenal. Kurangnya itu adalah komunikasi. Namun datang, wah benar. Nanti kalau kepepet sudah ini baru dipaksa sudah jatuh, baru datangnya untuk apa? Kenapa tidak dari awal? Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian ajak anak-anak kita untuk lebih berani dan positif. Ya, berani yang positif. Ajak dia, suruh dia kemana, suruh sampaikan apa permasalahannya. Jadi jangan ajak berani yang negatif, ajak berani yang positif, ajak ini dan sebagainya. Saya yakinlah, ya, ikat Luhut Utara ini, ya, saya berdapat data anak-anak kita ini potensi, mau masuk sekolah di Bintara, mau masuk sekolah di Perwira Akpol, tidak usah jadi kecil hati, semua itu ada yang anak tukang beca, anak petani, tidak bisa bilang oh nanti ada permainan, tidak ada permainan. Kalau dia memang lulus, pasti lulus. Yang biasa kita bermain di situ kalau nilainya hampir sama. Kalau namanya nilainya 80 sama 80, nah baru ditanya siapa ini punya yang ini satu. Tapi kalau dia nilainya 90 yang satu 80, percaya nggak akan bisa kegeser. Karena kenapa? Semua sistem online,
semua sudah langsung begitu dia enter keluar nilai. Bagaimana mau direkayasa? Dia begitu pendidikan, begitu dia kerjakan soal akademik, enter keluar nilai. Ini tidak ada waktu untuk berubah. Lari itu disaksikan semua orang pejabat utama Mabes Polri kalau dia di sana. Kalau dia di Polda, Mabes di Polda. Restok itu direkam semua. Jadi kalau ada yang protes, itu dipersilakan untuk protes. Jadi tidak ada lagi yang bermain seperti itu. Yang salahnya kita, wah anak saya kenapa jatuh, kurang datingannya, kurang uangnya. Memang ada yang bayar. Kemarin ada yang bayar 4,5 M, hampir 5 M untuk masuk akun. Itu penipu. Ditangkap kami dari Jawa Barat sana. Jadi banyak orang-orang yang menawarkan dapat ini. Dia cuma begitu kita tes, dia pura-pura datang itu kasih lihat nomor muka, pura-pura sibuk. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Begitu lulus dia bilang alhamdulillah. Puji Tuhan, ya lumayan. 10 orang ada yang gol 2, lumayan. Mungkin ratusan juta. Jadi percayalah, informasi yang paling penting. Nah, wadah inilah, ikat inilah jadi wadah kita untuk berbagi informasi. Sayang kalau kita ada wadah yang kita tidak gunakan. Apalagi namanya seorang terakhir doktor yang bukan kaleng-kaleng. Ya, tadi kita lihat dia dari Jepang. Jepang itu Shikawasa. Ya, jadi bukan kaleng-kaleng. Saya sering komunikasi, saya sering diskusi sama orang lain. Kan tidak usah malu. Memang tugasnya kita begitu. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Wakil Bupati, Pak Ketua, seluruh tokoh masyarakat yang hadir, ketua-ketua juga di sini ada dari Pak Loko, ada dari Luhung, ya, orang-orang tua kita, Tabik, Taswanasan, ya. Saya sudah setahun pensiun Pak. Saya terakhir jabatan saya di Deputi Deputi Strategi di Bakamla. Di Bakamla itu kita gabung sama Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Polri, semua kita gabung di sana. Nah itu, ya. Jadi tapi saya kawan masih banyak. Kapolda saya kawan, junior saya Kapolres. Gitu. Itulah gunanya kita informasi. Informasi kan sekarang ini saya pupuk terus. Kadang-kadang saya juga bantu ini, saya tidak ada kepentingan, saya bantu ini, ya. Saya tinggal titip, ya mudah-mudahan nanti kapal bisa kita bantu. Ya. Paling tidak kita bantu jangan bodoh. Jadi saya kira itu, ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kurang-kurang. Terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jadi yang jago itu bapaknya. Yang jago sebenarnya bapaknya. Saya telepon sama beliau ini. Ya, tapi saya baru ketemu. Ya, cuma saya Selanjutnya sambutan yang terhormat dari Wakil Bupati Luwu Utara, Bapak Sueb Mansur STPS. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum IKAT Nusantara, Bapak Dirjen Komisi Pemerintahan Johannes Frederick Kawaleno, beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Ketua Harian IKAT Nusantara, Bapak Insinyur Bogi Sangka, dan seluruh rombongan dari IKAT Nusantara. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Utara. Yang
saya hormati Pak Pabung, saya hormati Bapak Ops dan jajaran kepolisian Kapolres terutama. Tadi juga hadir di tengah-tengah kita ada Pak Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Pak Arno. Hanya karena ada sidang beliau izin untuk mengikuti. Yang saya hormati atau yang kita muliakan pemangku adat, ada daftar undangan Mapolres Bayuntan, ada pemuka Kamas Hamba, seluruh tokoh yang hadir. Pertama-tama saya izin mengajak kita sekalian untuk tetap memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sampai sore ini kita masih pertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bahkan tadi sangat bersemangat. Alhamdulillah. Pertama-tama sebagai pemerintah daerah tentu merasa sangat bersyukur, berbangga bisa hadir di acara pengukuhan IKAT Luhut Utara, karena Pak Ketua, IKAT Luhut Utara ini adalah aset atau penguat dari seluruh aset yang dimiliki oleh Luhut Utara. Kita tahu bersama bahwa hadirnya IKAT ini semakin menegaskan bahwa Luhut Utara ini memang sangat heterogen. Menyadari heterogenitas itu, menyadari keberagaman itu, maka kami kemarin mengusung tema dengan visi salah satunya adalah harmonis. Harmonis ini menunjukkan bahwa kita beragam, tetapi di dalam hidup berbangsa, bernegara, berpemerintahan kita harus tetap harmonis. Ya. Saya ingatkan kepada kita sekalian bahwa tadi sudah disampaikan populasi kita, teman-teman, saudara-saudara kita dari IKAT kurang lebih 15%. Itu artinya masih ada 85%, katakanlah yang bukan anggota IKAT. Artinya apa? Sebagai pemerintah tentu saya meminta untuk kita bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang lain. Di luar kita ada paguyuban Jawa, Bali. Bahkan yang paling terakhir kami lakukan juga adalah paguyuban dari keluarga kita dari Bone. Sama-sama hidup dan mendukung pemerintahan Kabupaten Luhut. Izin Pak Ketua, melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas andil, sumbangsi, dan dukungan moral dari teman-teman saudara-saudara saya dari Toraja. Ketika kami dilanda bencana kemarin yang menurut kami cukup dahsyat tahun 2020, itu bantuan dari teman-teman, dari saudara-saudara kita, dari pemerintah dan masyarakat Toraja cukup memberi arti, sangat menghibur, sangat membantu kami, baik moral maupun materi. Dan inilah wujud dari sumbangsi yang nyata dari teman-teman kita, dari keluarga Toraja. Kemudian saya juga ingin mengajak kita sekalian agar IKAT ini betul-betul bisa inline, bisa bekerja sama dan bersatu padu untuk mendukung semua program pemerintah, terutama di Kabupaten Luhut Utara di mana kita berada. Tadi sudah dijelaskan baik Ketua terpilih Pak Rahel maupun dari Pak Ketua IKAT Nusantara bahwa hubungan kita dengan pemerintah hendaknya selaras, dan saya yakin itu menjadi dasar kita untuk berdiri di tengah-tengah kita. Saya yakin bahwa IKAT Luhut Utara akan mampu memberikan kontribusi positif kepada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luhut Utara. Saya juga yakin falsafah atau semua kearifan lokal yang memiliki kebudayaan maupun semangat kebersamaan itu juga akan diberikan untuk mendukung pemerintah Kabupaten Luhut Utara. Ya. Saya bisa menyatakan bahwasanya kehadiran kita hendaknya juga mendukung pemerintah untuk tetap memelihara keamanan. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas Pak Ketua kita dari Nusantara, IKAT Nusantara, bahwa memang sebelumnya Pak Luhut Utara ini identik dengan katakanlah keamanan yang sedikit terganggu. Mungkin anak-anak muda kita butuh penyaluran bakat, butuh penyaluran energi yang berlebihan. Nah,
Tadi terima kasih Pak Ketua, Pak Jenderal telah memberikan motivasi bagaimana membangkitkan ekonomi. Saya yakin kuliah singkat bagaimana kita meningkatkan ekonomi kita itu juga turut andil di dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Utara. Karena saya yakin kalau ikat kuat maka pasti memberi dampak kepada pemicu ekonomi di sekitar kita. Karena salah satu masalah kami Pak Ketua, saya juga malu mengatakan, menurut statistik kami ini ketiga termiskin di Sulawesi Selatan, menurut data statistik. Tetapi bisa kita lihat masyarakat kita yang tergabung di dalam ikat, adakah yang miskin? Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang miskin. Atau mudah-mudahan ikat ini menjadi penyumbang untuk menghilangkan kemiskinan di Kabupaten Utara. Karena tadi motivasi untuk membangkitkan usaha itu menjadi sangat penting. Kemudian masalah kita yang kedua, saat ini kami masih dalam fase recovery, pemulihan pasca banjir. Ya. Banjir ini memang menjadi salah satu masalah, tetapi bukan hanya diakibatkan oleh kita sebagai manusia, tetapi inilah siklus 40 tahunan harus kita terima. Karena alam kita memang rawan terhadap longsor tanda petik, rawan terhadap banjir tanda petik, karena sungai-sungai kita sudah banyak sedimen yang diakibatkan karena topografi tanah kita yang memang secara alami mudah untuk longsor. Ya. Kemudian saya sekali lagi berterima kasih dan kepada ketua terpilih, betul Pak. Jadi Rahel ini pernah menjadi bawahan saya. Memang kelihatan bakatnya itu beda dengan yang lain. Salah satu yang menonjol adalah keinginan kuat dia untuk terus belajar. Dan sekarang terbukti mungkin beliau ini satu-satunya doktor teknik ya yang ada di Kabupaten Utara. Tetapi yang membanggakan sebetulnya saya katakan bahwa hadir di tengah-tengah kita adalah orang tua beliau, sekaligus adalah guru saya, Bapak Rabang Makasih. Beliau adalah tokoh pendidik di Kabupaten Utara. Artinya mungkin kalau rakyat ini berhasil di dalam angkat itu atau di dalam organisasi kita, maka sebetulnya itu adalah keberhasilan dari orang tuanya. Jadi rakyat masih perlu pembuktian untuk mengikuti jejak orang. Ya. Tetapi apapun itu, ciri-ciri bahwa beliau mampu memimpin organisasi sebesar IKAP misalnya di Kabupaten ini sudah terlihat. Ya. Bagaimana kepeduliannya misalnya, karena Bapak dan Ibu sekalian tadi komunikasi dengan Pak Jenderal sebagai ketua di pusat itu bagian dari leadership. Yang bisa kita petik di situ adalah kepeduliannya. Artinya dia tidak abai. Dia berusaha sekuat mungkin bagaimana kepentingan atau masalah yang dihadapi anggota itu bisa terselesaikan. Kalau dia tidak mampu, maka dia hubungi orang yang mungkin mampu menyelesaikan. Jadi kata kuncinya adalah kepedulian. Ya. Tetapi saya ingin mengatakan di sini, Pak Ketua, Rahel dan kita semua, kepedulian itu kan hendaknya tidak dibatasi oleh sebuah ikatan organisasi seperti IKAP ini. Kepedulian kita harapkan tidak lagi tersekat hanya karena kita anggota IKAP. Artinya apa? Kalau ambulansnya IKAP ini tidak terpakai, kemudian di tetangga kita orang Hindu misalnya, orang Bali misalnya terdampak atau membutuhkan, dia dinyatakan. Ini adalah makna toleransi yang hendak kita bangun. Ya. Itulah yang kami maksud supaya pemerintah itu bersyukur karena adanya IKAP ini. Apalagi kalau IKAP-nya kuat. Artinya pemerintah sedikit terbantu. Karena Bapak dan Ibu sekalian semua masalah masyarakat itu sebenarnya itu urusan pemerintah. Mulai dari dia lahir sampai kepada mati itu urusan pemerintah. Tetapi kita juga selalu berpegang, Pak Ketua, kami di dalam pemerintahan memang mengandung prinsip untuk mengaktifkan apa yang kita sebut sebagai five links.
Salah satu unsur pentahelix itu adalah organisasi masyarakat sebisa ikat ini. Karena kita tahu bahwa ikat atau organisasi manapun itu punya potensi yang hendaknya digunakan oleh pemerintah dan sama-sama kita menyelesaikan masalah-masalah yang hendaknya bisa kita selesaikan bersama. Jadi jangan dianggap bahwa semua masalah adalah urusan pemerintah kalau orang terdekat di situ adalah ikat. Saya contoh. Sehingga dengan demikian otomatis pemerintah akan sangat terbantu dengan hadirnya organisasi yang kuat. Apalagi sebuah ikat di Kabupaten Utara. Saya ucapkan selamat kepada semua pengurus yang baru saja kita kumpulkan, dan tanpa juga kami ucapkan terima kasih kepada pengurus lama karena kiprah ikat ini Pak sudah ada sebelumnya, ya, interaksi kita sudah ada, sehingga kami yakin bahwa keberlanjutan kepengurusan ini akan memberi kontribusi yang positif kepada pemerintah, kepada siapapun. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua terpilih Saudara Rahel bahwa ikat ini hendaknya mampu memberi manfaat kepada, tadi disebutnya anggota. Kalau saya mampu memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya, jadi maksudnya tidak terbatas lagi pada anggota, tetapi siapapun yang membutuhkan kekuatan kita hendaknya diberikan. Disitulah mungkin manfaatnya bisa lebih besar. Ya. Saya kira ini yang saya sampaikan. Ibu Bupati titip salam kepada kita semua, karena beliau menghadiri acara yang tidak bisa diwakili di Makassar. Apapun itu, kami sebagai pemerintah daerah, Bupati, Wakil Bupati, dan Pak Ketua DPR mengucapkan selamat kepada kita semua. Mari sama-sama kita menjaga keamanan yang saat ini alhamdulillah dalam keadaan kondusif atas kinerja dari rekan-rekan kita dari kepolisian dan aparat keamanan lain, ada Pak Palu dan lain-lain. Dalam waktu dekat kita sudah akan dihadapkan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, sama-sama kita jaga. Dan mungkin tidak terlalu dini saya mengucapkan kepada kita sekalian, pokoknya warga atau teman kita ikat yang merayakan Natal dan Tahun Baru, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kebahagiaan di akhir tahun ini bisa kita rasakan, rasanya itu sama di setiap bulan. Dan semoga kepedulian kita kepada sesama bisa memberi manfaat yang lebih besar, bisa berkontribusi positif, sehingga apa yang kita cita-citakan di dalam ADART ikat ini bisa kita wujudkan secara bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Luhut Utara, Ketua Ikat Nusantara, Ketua Ikat Kabupaten Luhut Utara yang telah memberikan sambutannya pada acara pengukuhan pengurus Ikat Kabupaten Luhut Utara. Kami persilakan kepada Wakil Bupati Luhut Utara, Ketua Ikat Nusantara bersama dengan Ketua Harian Ikat Nusantara, tamu undangan VIP untuk turut serta maju ke depan berfoto bersama. Bersama dengan Bapak. Iya. Silakan. Karena akan disambung dengan foto bersama para pengurus yang baru dikukuhkan tadi. Izin Pak, lihat kamera saya 1, Iya. 2. Salam tonggolan. Masih siap senyum 1, 2, 3. Gini Pak. Ya. Iya, sekali lagi. Salam tonggolan. Oke. Disilakan Pak. Masih ada, silakan. Pak, siap kamera saya Pak Ibu. Siap 1, 2, 3. Sabar senyum, siap 1, 2, 3. Untuk beristirahat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Nah, ya, mungkin kita bisa berdiri dulu, ya, berdiri.
Ya, tadi dibuka dengan doa, berarti kita tutup dengan doa. Ya. Iya. Mari kita memuji Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, suruh berdoa. Besaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Doa menutup akan diri. Ya, kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan kami naikkan kepada Allah yang hidup, Allah pencipta dan pemilik kehidupan kami. Betapa besar Engkau ya Tuhan, bahwa pada sore hari ini keluarga besar Ikatan Keluarga Toraja di Luhut Utara berkati setiap unsur dalam kepengurusan ini supaya kami dapat bersinergi satu dengan yang lain. Terima kasih buat kehadiran Ketua Umum dari Jakarta bersama rombongan. Terpujilah Tuhan atas karya luar biasa yang Tuhan kerjakan hari ini di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa buat pemerintah, khususnya ada di Luhut Utara ini, Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh jajarannya diberkati Tuhan. Kami rindu Luhut Utara penuh kemuliaan Tuhan, Luhut Utara bagi kemuliaan Tuhan. Telah disediakan hidangan untuk kami nikmati, Tuhan memberkatinya supaya kami makan minum menjadi kekuatan baru dalam tubuh kami, sehingga dengan tubuh yang kuat dan sehat kami akan dimampukan untuk melayani Tuhan dan berkarya bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur mengakhiri setiap rangkaian ibadah ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Sama-sama kita katakan amin. Iya, mungkin pemain keyboardnya bisa.